Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar statistika dengan judul pengaruh kebiasaan mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Sebelumnya memperkenalkan diri ya kelompok kita. Kenalkan, nama saya Faujan Yusuf Habibi dengan NIM 1030 125 00302. Selanjutnya saya Roti Hidayat dengan NIM 1030 125 Dengan saya Syafranto Rahman Azarian dengan NIM 1030 125 00171. Oke, next. Boleh slide-nya di next. Jadi di sini tujuan pembelajaran dari kita yaitu yang pertama menentukan secara statistik apakah perbedaan konsentrasi antara mahasiswa yang mendengarkan musik dan yang tidak mendengar musik. Jadi eh, apakah musik itu sangat mempengaruhi bagi orang-orang kalau membuat musik itu lebih fokus terhadap apa yang kita pelajari. Lalu yang kedua memahami bagaimana musik faktor psikologis yang berkaitan dengan konsentrasi seperti suasana hati, mood, tingkat stres, dan motivasi belajar. Berlanjut. Nah, metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden melalui tautan dengan media Google Form. Boleh lanjut. Nah, proses pengambilan datanya tuh terbagi 4. Itu yang pertama, apakah musiknya menjadi alat belajar yang efektif. Lalu yang kedua ada apakah musik memperlambat Anda untuk menghafal materi? Yang ketiga, musik membuat Anda merasa lebih mudah untuk mengingat. Yang keempat, apakah musik dapat mengubah suasana belajar? Yuk. Oke, di sini biar saya ngambil alih. Sekarang ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Yang pertama atau soal yang pertama itu jumlah data respondennya ada 101 dengan minimum false dan maksimum true. Nah, false itu yang isi ada 15 dan yang true-nya itu ada 86. Jadi rata-ratanya itu paling banyak true. Modusnya juga true. Jadi standar deviasinya itu 1,17. Jadi rata-rata para responden itu sesuai atau pilihan itu true. Selanjutnya untuk yang keduanya sama seperti sebelumnya, data respondennya tetap 101 dengan minimumnya sekarang true, yaitu yang mengisi cuma 27 dan maksimumnya false 74. Jadi rata-ratanya itu false atau 74. Modusnya false, standar deviasinya itu 1,11. Rata-rata para responden jadi tidak sesuai atau false. Yang ketiga itu jumlah data respondennya 101, minimumnya itu false 23 dan maksimumnya true 78. Jadi rata-rata domainnya itu true 78 dan modusnya itu true, standar deviasinya 1,09. Jadi rata-rata respondennya itu sesuai atau true. Ini yang terakhir, jumlah respondennya tetap 101, minimumnya false 16 doang dan maksimumnya itu true 85. Jadi rata-ratanya domainnya itu true 85, modusnya juga true, standar deviasinya 1,07. Jadi rata-rata para responden itu sesuai ya. Ini yang selanjutnya saya lanjutkan kepada Robi. Regresi linear. Lanjut slide-nya. Yang pertama, penetapan variabel skala rasio. X sama dengan frekuensi mendengar, Y sama dengan pengaruh total. Kedua variabel termasuk skala rasio karena bersifat numerik, memiliki nol mutlak, dan memungkinkan perbandingan secara proporsional. Kedua, model regresi linear sederhana. Bentuk umum persamaan regresi Y sama dengan A plus BX
Hasil estimasi berdasarkan data simulasi, konstanta A 0,77862, koefisien regresi B 0,82064. Persamaan regresi Y sama dengan 0,6989, koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 69,89%. Yang ketiga, interpretasi hubungan positif ketika nilai true meningkat bernilai 1, nilai false cenderung ikut meningkat sesuai arah koefisien regresi. Kekuatan hubungan nilai R kuadrat 0,69 menunjukkan bahwa sekitar 69,89% variasi pada false dapat dijelaskan oleh variabel true. Makna analisis variabel true cukup observasi dalam menjelaskan perubahan pada makna. Meskipun pada hasil masih ada faktor lain di luar model yang sulit mempengaruhi. 4. Kesimpulan dataset menunjukkan distribusi nilai true yang paling sering muncul berada pada kategori dominan tertentu. Nilai false memperlihatkan variasi yang berbeda antar kelompok pengamat. Model regresi linear sederhana membuktikan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara true dan false. Media dalam RStudio. Bisa dari sini gangguan iklan ada di 3 dan 4. Dan gangguan volume sama seperti sebelumnya 3 dan 4. Jadi di sini keterangan skalanya itu kalau 1 itu tidak sesuai, 2 itu agak sesuai, 3 netral, 4 sesuai, dan 5 sangat sesuai ya. Lanjut Ya. Robi. Oke. Di sini ada beberapa chart. Yang pertama gangguan iklan. Di sini banyak yang ngevote 3. Selanjutnya gangguan volume sama seperti sebelumnya, banyak yang ngevote 3. Dan ketiga frekuensi mendengar, banyak yang memvote 5. Selanjutnya pengaruh total, banyak yang ngevote 5. Selanjutnya. Baca scatter plot frekuensi versus pengaruh total di sini. Tolong di ini dong lagi. Slide selanjutnya. Nah, di sini Y-nya berada di 1, X-nya berada di 5. Selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, pengaruh total Y ada di tengah, X ada di 5. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Ada Fauzan, Robi, dan juga saya Zafran. Jadi sekian dulu untuk bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.